Walaupun ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai macam penelitian terus berkembang, ternyata masih banyak sekali misteri di dunia yang tidak bisa dipecahkan begitu saja. Meskipun kita terus menginginkan penjelasan yang logis akan berbagai peristiwa misterius tersebut, banyak yang sampai sekarang hanya sekedar spekulasi belaka. Berikut daftar 5 misteri dunia yang masih belum terpecahkan sampai sekarang. Doppelganger. Doppelganger sering sekali diangkat ke dalam karya-karya fiksi dan tidak bisa disangkal beberapanya memang mempunyai cerita yang menarik untuk diikuti. Walaupun begitu, ternyata kisah doppelganger tidak cuma ada di dalam karya fiksi saja, tapi ternyata juga terjadi kepada beberapa tokoh sejarah seperti Johann Wolfgang, Catherine the Great, Queen Elizabeth I, Abraham Lincoln, dan banyak lainnya lagi. Doppelganger berasal dari kata Jerman yang berarti double walker. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada bayangan diri kita sendiri yang dipercaya ada di setiap manusia di bumi ini. Fenomena doppelganger ini berbeda dengan penampakan hantu. Kalau penampakan hantu berarti kita melihat citra orang yang sudah meninggal. Maka fenomena doppelganger ini berarti kita melihat bayangan seseorang yang masih hidup. Dalam banyak kasus, doppelganger dipercayai sebagai tanda mau datangnya kematian seseorang. Konon, Ratu Elizabeth I berjumpa dengan bayangan dirinya sendiri sebelum dia meninggal. Dan Abraham Lincoln, sewaktu duduk-duduk santai di kursinya, dia melihat ke arah cermin dan dia terkejut melihat dirinya di cermin mempunyai 2 wajah, bayangan yang pucat dan berhantu. Ternyata doppelganger tersebut menandakan bahwa dirinya akan terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat, tapi tidak akan hidup lama setelah itu. Dan hal itu memang terbukti benar terjadi. Entah kapan fenomena ini pertama kali muncul, tapi pada tahun 1691 ditemukan catatan mengenai doppelganger yang ditulis oleh Robert Kirk, yang menulis bahwa fenomena ini telah muncul dalam kisah-kisah rakyat Skotlandia dan Irlandia. Stonehenge. Stonehenge merupakan formasi batu raksasa yang berlokasi di Salisbury, Inggris. Dan Stonehenge merupakan salah satu misteri dunia yang terus menarik perhatian turis dari berbagai belahan dunia. Sejarah Stonehenge memunculkan banyak perdebatan seputar usia sebenarnya dari monumen batu zaman perunggu ini. Tapi banyak dari arkeolog berpendapat kalau bangunan tersebut dibangun antara 3000 sebelum Masehi sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Di tahun 2008 yang lalu, penanggalan radiokarbon menunjukkan kalau batu pertama didirikan antara 2400 sampai dengan 2200 sebelum Masehi. Ada berbagai alasan kenapa monumen batu ini begitu misterius. Di antaranya adalah bagaimana cara bangunan batu ini dibuat dan khususnya lagi untuk tujuan apa Stonehenge ini dibangun. Kenapa muncul pertanyaan tersebut? Bayangkan, batu-batu yang ada di Stonehenge mempunyai berat sampai dengan 4 ton. Dan lebih hebatnya lagi, batu-batu ini berasal dari berbagai lokasi di sebelah barat Wales, yang dimana jaraknya sekitar 225 km dari lokasi Stonehenge itu sendiri. Sebagai gambaran, jarak Jakarta ke Bandung saja 150 km. Apalagi yang kita ketahui Stonehenge sudah ada sejak 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Jadi, bagaimana caranya dengan peralatan yang sangat terbatas di zaman itu, mereka bisa membangun formasi batu raksasa ini? Terkecuali kalau teknologi di zaman itu memang sudah sangat maju. Terlepas dari pertanyaan bagaimana Stonehenge dibangun, yang lebih misterius adalah untuk apa monumen batu ini dibuat. Sejak awal kemunculannya tidak ada yang tahu secara pasti untuk apa Stonehenge dibangun. Dan berbagai spekulasi pun muncul tentang kegunaan Stonehenge di zamannya. Dimulai dari alasan yang paling logis, untuk altar suci, pemakaman, kalender zaman dulu, sampai dengan mitos-mitos spekulasi adanya UFO menggunakan tempat lingkaran Stonehenge tersebut untuk lokasi pendaratan mereka. Apapun itu, sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan secara jelas dan pasti tujuan utama dari Stonehenge itu dibangun. Kepunahan massal. Kepunahan terus terjadi sampai detik ini. Terkadang penyebabnya sangat jelas, entah itu pemburuan massal, kompetisi antar spesies, sampai dengan perubahan atmosfer. Tapi terkadang juga penyebabnya tidak jelas sama sekali. Seperti contohnya adalah kepunahan massal yang terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang mengakibatkan punahnya dinosaurus. Karena jatuhnya meteor atau letusan gunung berapi yang dikatakan adalah salah satu penyebab kepunahan dinosaurus. Walaupun sebagian besar ilmuwan meyakini kalau kepunahan massal tersebut disebabkan karena tumbukan meteor yang menghujam bumi. Tapi fenomena ini belum terbukti secara saintifik atau masih belum terpecahkan, dikarenakan banyak teori-teori bantahan yang lainnya yang bermunculan.
Yang jadi pertanyaan, kenapa beberapa spesies ada yang punah sampai ke akar-akarnya, tapi ada beberapa juga yang bisa bertahan hidup sampai sekarang, seperti contohnya ikan purba koelakan. Dan apa yang kita lihat dan kita sebut sebagai buaya atau kura-kura, sudah ada di zaman dinosaurus 65 juta tahun yang lalu. Tapi secara misterius, mereka tetap bisa bertahan hidup sampai sekarang dan tidak punah. Sedangkan dinosaurus yang merupakan predator terkuat di zaman itu malah tidak bisa bertahan hidup sama sekali. Berbagai peneliti sudah mencoba menjelaskan teori di balik hal ini, tapi sampai sekarang belum ditemukan jawaban yang secara ilmiah terbukti kredibel. Wow Signal pada 15 Agustus 1977, pukul 23:16. Sebuah sinyal radio terdeteksi oleh teleskop SETI di Ohio State University. SETI sendiri adalah proyek penelitian atau pencarian makhluk ekstraterestrial atau alien. Sinyal ini ditangkap oleh salah satu dari dua piringan penerima teleskop radio di stasiun Big Ear. Tapi sewaktu piringan penerima diputar ke arah posisi sinyal itu ditangkap oleh piringan penerima pertama, sinyal itu tidak ada. Selain itu juga, tidak ada situs teleskop radio SETI yang lainnya yang mendeteksi atau menangkap sinyal ini. Pada zaman tersebut, informasi sinyal seperti itu dikirim ke komputer mainframe IBM, dicetak pada sebuah kertas khusus dan diperiksa secara manual. Cetakan tersebut pun dikirim ke rumah Dr. Jerry Ehman untuk diteliti. Setelah menganalisa cetakan data tersebut, Dr. Jerry menemukan sesuatu yang mencengangkan, yaitu sebuah sinyal tunggal yang sudah dicatat oleh komputer IBM. Kode yang tercatat itu adalah 6EQUJ5. Untuk mengekspresikan keheranannya, Dr. Jerry menulis kata wow di lembaran cetakan itu. Singkat cerita, setelah diteliti lebih dalam kode tersebut, diketahui sumber sinyal tersebut berasal dari bintang dekat konstelasi Sagittarius, sebelah barat laut klaster globular M55. Tapi peta bintang menunjukkan tidak ada apa-apa di sana, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan bagaimana sinyal ini bisa datang dari sana. Sebuah sinyal bisa dibilang secara ilmiah kredibel, harus terdeteksi lebih dari sekali dan ditangkap oleh lebih dari satu receiver atau penerima. Bertahun-tahun setelah didapatkannya sinyal wow tersebut, tidak ada sinyal seperti itu yang tertangkap lagi, dan sampai detik ini belum ada penjelasan yang pasti tentang wow signal ini. Benarkah alien itu ada? Pernah nggak kalian bertanya-tanya dalam hati kalian, apakah kita satu-satunya makhluk hidup di alam semesta yang sedemikian luasnya ini? Atau lebih tepatnya lagi, ada nggak sih makhluk pintar lain selain kita di luar sana? Yap, alien. Buat informasi kalian, ukuran alam semesta yang teramati atau observable universe mempunyai diameter sekitar 90 miliar tahun cahaya, atau setidaknya mempunyai 100 miliar galaksi. Masing-masing galaksi tersebut terdiri dari 100 miliar bintang, dan bintang terdekat dari planet bumi adalah matahari. Dari hitung-hitungan tersebut bisa dipastikan planet di alam semesta ini tidak terhitung banyaknya. Tapi kalau kalian tetap ngotot mau tahu seberapa banyaknya planet di alam semesta, kalian bayangkan saja banyaknya butiran pasir di planet bumi. Dan dengan hitung-hitungan tersebut lagi, berarti ada banyak kemungkinan untuk kehidupan dalam tanda kutip bisa berkembang dan eksis seperti kita manusia. Tapi di mana kehidupan atau yang kita sebut alien itu berada? Sayangnya, kalaupun memang benar ada peradaban alien di galaksi lain, kita tidak mungkin bisa mengetahui keberadaan atau eksistensi mereka. Karena pada dasarnya semua benda yang berada di dalam galaksi kita saja belum sepenuhnya bisa tereksplor atau belum bisa dijamah dengan teknologi manusia zaman sekarang. Apalagi di luar lingkungan galaksi Bima Sakti, rasanya mustahil untuk dijangkau, dikarenakan ekspansi dari alam semesta itu sendiri. Bahkan kalau kita sudah mempunyai teknologi pesawat luar angkasa dengan kecepatan cahaya sekalipun, bakal memakan waktu sampai miliaran tahun untuk mencapai tempat tersebut. Karena hal inilah sampai sekarang misteri keberadaan alien masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Apakah memang benar mereka ada di suatu tempat di luar bumi atau di luar galaksi Bima Sakti? Atau mungkin saja mereka sudah pernah mengunjungi bumi secara diam-diam.